Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pola-pola hereditas yang merupakan aplikasi dari ilmu genetika di sini. Nanti ilmu genetikanya bisa diaplikasikan pada pola-pola hereditas ya. Jadi kalau seperti reaksi itu reaksinya bolak-balik. Genetika dengan pola-pola hereditas. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini mengenai pola-pola hereditas. Yaitu mengenai hukum pewarisan sifat, ya, ada hukum 1 Mendel, ada hukum 2 Mendel, lalu ada yang namanya test cross, back cross, dan juga penyilangan resiprok. Lalu cara menghitung jumlah macam gamet, genotip, dan juga fenotip. Setelah itu ada penyimpangan semu hukum Mendel, ya, ada interaksi alel, kodominan, alel ganda, intermediate, dan juga alel yang letal. Lalu di sini interaksi genetik, atavisme, polimeri, epistasis, hipostasis, gen yang komplementer, dan juga kriptomeri. Kemudian yang terakhir di pola hereditas yaitu mengenai pautan, pindah silang, dan juga gagal berpisah. Pautan itu ada yang autosom dan juga gonosom, serta terjadinya crossing over atau pindah silang, dan juga non-disjunction. Non-disjunction itu adalah gagal berpisah pada kromosom homolog. Nah, sebelum mempelajari pola-pola hereditas di sini yang perlu dipahami juga adalah sebetulnya sudah ya waktu kalian SMP istilah-istilah dalam genetika misalnya P itu apa? Yaitu parental atau induk. Berarti di bawahnya ada G, itu gamet atau sel kelamin jantan atau betina. Lalu ada F itu filial, ada gen faktor pembawa sifat menurun dari induk kepada anak ya. Lalu ada alel yaitu pasangan gen yang merupakan bentuk alternatifnya. Ada lagi genotip yaitu keadaan genetik dari suatu individu atau populasi. Lalu fenotip sifat yang muncul atau dapat diamati dari suatu organisme. Dan juga karakter. Karakter itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat yang dapat diturunkan. Misalnya ada warna bunga, warna kulit, bentuk rambut, dan lain-lain ya. Bentuk mata, tinggi badan, itu namanya fenotip. Nah, sekarang kita lihat dulu hukum pewarisan sifat. Yang pertama adalah hukum 1 Mendel. Nah, Mendel pernah menyilangkan tanaman kacang ercis ya atau tanaman Pisum sativum. Kenapa sekarang alasannya Mendel memilih kacang ercis untuk penelitiannya? Ini juga harus diketahui. Yang pertama adalah karena Pisum sativum itu memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras. Lalu dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami ya. Kemudian mudah dilakukan penyilangan, cepat menghasilkan biji, dan juga menghasilkan banyak keturunan. Nah, hukum 1 Mendel. Hukum 1 Mendel itu disebut juga sebagai hukum segregasi, ya, yaitu kaidahnya adalah pemisahan pasangan alel secara bebas. Jadi nanti alel-alel pada waktu meiosis akan memisah secara bebas, ya, dan nanti pada waktu fertilisasi akan bergabung dengan alel yang lain yang juga secara bebas. Di sini bisa dibuktikan dengan persilangan monohibrid, yaitu persilangan yang melibatkan satu sifat beda. Misalnya di sini disilangkan bunga ungu dengan bunga putih ya. Ungu dengan putih, F1-nya menghasilkan 100% bunga berwarna ungu. Lalu F2, ungu dengan ungu akan menghasilkan di sini akan menghasilkan ungu 3 ya.
Lalu putih 1 itu perbandingan fenotip. Dengan perbandingan genotip 1, 2, 1. Gitu. Itu hukum 1 Mendel. Nah, kalau hukum 2 Mendel kebalikannya. Kalau tadi hukum pemisahan secara bebas, kalau hukum 2 Mendel adalah hukum pengelompokan secara bebas. Bisa dibuktikan dengan persilangan dihibrid ya. Kalau dihibrid itu dengan 2 sifat beda. Misalnya di sini tanaman kacang ercis biji bulat warna kuning dengan biji kisut warna hijau. F1-nya adalah biji bulat berwarna kuning. Nanti individu F1 ini disilangkan dengan sesamanya, yaitu biji bulat warna kuning dengan biji bulat warna kuning. Hasilnya ternyata adalah dengan perbandingan rasio fenotipnya bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau dengan perbandingan 9:3:1. Jadi beda ya. Tadi kalau monohibrid itu hukum 1 Mendel perbandingannya 3:1. Kalau hukum 2 Mendel yaitu perbandingannya 9:3:3:1. Nah, itu mengenai pola-pola hereditas untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.